Assalamualaikum Sobat Football United, semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Murah-murah rezekinya, lancar-lancar terus ibadah di bulan Ramadan. Ini sudah memasuki 10 hari akhir di bulan Ramadan. Kencangkan terus sabuk ibadahnya ya, diperbanyak lagi. Jangan lupa zakatnya juga. Jangan lupa apa ya? Ya jangan lupa zakat sih, itu tadi. Dan kali ini gue ingin membahas ada sebuah artikel yang menarik dari Manchester Evening News, ngobrol ringan aja, ditulis oleh um, Chief Manchester United Writer atau ketua dari penulis Manchester United dari Manchester Evening News, Samuel Lukhurs, menulis opini tentang Bruno Fernandes yang menyediakan Manchester United dengan satu solusi yang baru. Bruno Fernandes mungkin tidak mendapatkan setengah dari 28 gol yang dia dapatkan 2 musim yang lalu, tapi ada argumen yang luar biasa kalau saat ini merupakan waktu atau periode terbaiknya dari seorang Bruno Fernandes. Dua kata yang banyak dinyanyikan di Old Trafford saat ini adalah Argentina dan juga Bruno. Argentina, Argentina ya kan, untuk Lisandro Martinez, dan juga Bruno untuk Bruno Fernandes. Karena kedua pemain ini dianggap oleh publik Old Trafford juga sering menghibur, penampilannya juga sangat baik sehingga ya lebih sering dinyanyikan di sana. Ini di Akamsi sana loh ya, di stadionnya langsung. Bagaimana tadi sudah disinggung di depan ya, Bruno Fernandes mungkin tidak membukukan setengah dari 28 golnya selama 2 musim di Manchester United, 2 musim yang lalu. Tapi bisa saja saat ini ya ada argumen yang mengatakan kalau ini adalah saat yang terbaik nih, the bestnya dari seorang Bruno Fernandes. Leadershipnya, bagaimana dia mengambil alih posisi kapten lebih sering dibandingkan dengan Harry Maguire, dan bagaimana kepemimpinan yang berbeda di atas lapangan, komunikasinya yang sangat aktif ya kan terhadap pemain lawan, terhadap pemain sendiri, wasit, bagaimana dia melindungi rekan-rekannya di atas lapangan. Menurut gue sangat luar biasa, dan disebutkan di sini juga merupakan sisi yang juga sangat excellent dari seorang Bruno Fernandes. Sejauh ini dia banyak sudah mulai ya, artinya sebagai pemain starting line up di Manchester United, artinya sangat-sangat vital. Hanya ada satu pertandingan nih di pertandingan Liga Inggris di mana dia tidak bermain, yaitu ketika dia disuspend ketika menghadapi Aston Villa, dan kita tahu pada saat itu Manchester United kalah ya kan. Nah, kontribusi dari Bruno Fernandes di musim ini juga luar biasa menurut gua, walaupun tadi dibahas dia tidak membukukan gol yang banyak, bahkan nggak ada setengahnya dibandingkan dengan 2 musim yang lalu. Tapi bagaimana permainan dia di atas lapangan menurut gue sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat menginspirasi dan jadi visi dari permainan Manchester United itu sendiri. Dan kalau gue lihat dari sisi gol sampai dengan sejauh ini di Liga, Marcus Rashford memimpin dengan sangat telak ya, 15 gol. Bruno Fernandes ada di peringkat kedua, artinya dia tetap juga ada kontribusi yang cukup besar terhadap gol Manchester United. Expected goal dari Bruno Fernandes pun juga cukup baik, ada di angka 5,71, dan dari 5,71 itu 5 terjadi gol. Marcus Rashford memang sangat luar biasa dari 11,82 expected goalsnya, tapi yang dicetak melebihi dari angka tersebut. Assist, Bruno Fernandes pun juga ada di peringkat yang tertinggi di Manchester United. Christian Eriksen 7, Bruno Fernandes 6. Sehingga kalau dikombinasikan antara gol dan juga assist, Bruno Fernandes ini ada di peringkat kedua, di bawah Marcus Rashford 19 total gol dan juga assistnya. Artinya apa? Kontribusi langsung terhadap gol di Manchester United, Bruno Fernandes itu juga sangat tinggi dibandingkan dengan pemain lain di Manchester United. Dan yang tidak kalah menariknya ya, yaitu bagaimana big chances created, menciptakan peluang-peluang besar. Di Manchester United, Bruno Fernandes unggul sangat telak 21 berbandingkan dengan peringkat kedua ada Luke Shaw 6 dan juga Casemiro 5. Ini sangat-sangat krusial, sangat-sangat vital, sangat-sangat penting bagaimana Bruno Fernandes memberikan Manchester United ini
peluang-peluang besar ya di pertandingan-pertandingan yang sudah dilalui sampai dengan sejauh ini. Key passes per game, umpan-umpan kunci pun juga unggul sangat telak, ada di 3 ya rata-rata per game. Peringkat kedua ada Jadon Sancho dan juga Diogo Dalot dengan angka yang menurut gue perbedaannya cukup jauh itu. Bruno Fernandes 3, Jadon Sancho, Diogo Dalot 1, sekian. Akurasi long ball Manchester United tertinggi Casemiro, tapi Bruno Fernandes ada juga tidak tipis bedanya ya antara Casemiro dan juga Bruno Fernandes. Yang menarik, tackling per game pun ya, ini aspek bertahan sebenarnya, dia pun juga ada di peringkat 3 besar, artinya nilainya pun juga tinggi. Ada di rata-rata 2 per game, sementara Casemiro dan juga Diogo Dalotnya ada di peringkat pertama dan juga di peringkat kedua. Jadi atribut dari Bruno Fernandes dari sisi ofensif dan juga dari sisi defensif ini ada dan juga besar di Manchester United musim ini. Sehingga kalau tadi di artikel disebutkan kalau ini mungkin musim terbaik dari Bruno Fernandes, ya bisa jadi iya. Walaupun demikian gue berharap musim depan dia akan lebih bisa bersinar lagi ya. Bisa lebih banyak berkontribusi, bisa tampil lebih luar biasa lagi. Bagaimana kepercayaan dari seorang Erik ten Hag ini kan sudah ada sebelum Erik ten Hag mulai bekerja. Karena kabar yang gue terima, salah satu keputusan awal dari Erik ten Hag sebelum bekerja di Manchester United pada saat itu hampir disetujuin ya kan, atau mungkin di tahap-tahap awal menjadi manajer Manchester United adalah menyetujui perpanjangan kontrak dari Bruno Fernandes. Artinya apa? Erik ten Hag berani mengambil resiko, tentu saja dengan pertimbangan yang sudah dilakukan, dan betul Bruno Fernandes menjadi elemen yang sangat-sangat vital, sangat-sangat penting di Manchester United musim ini. Di musim pertama dari Erik ten Hag. Bagaimana Erik ten Hag selalu melibatkan Bruno Fernandes hampir di setiap permainan pertandingan yang dilalui oleh Manchester United, apapun keadaannya. Apapun keadaannya, ya. Ketika ada beberapa pemain yang cedera, ya, utamanya di posisi tengah, Bruno Fernandes diotak-atik nih posisinya oleh Erik ten Hag, tetap dilibatkan. Dan uniknya Bruno Fernandes bisa bermain di posisi-posisi tersebut dengan sama baiknya, kalau menurut gue dengan amatiran. Ketika menghadapi Everton di akhir pekan kemarin, Bruno Fernandes bermain di pivot nih, dengan penampilan yang luar biasa, umpannya visioner, akurat, memanjakan betul pemain-pemain sayap dari Manchester United, pemain-pemain depan Manchester United di babak pertama. Bagaimana bisa pas betul ya umpan-umpan jarak jauh dari Bruno Fernandes ini, kecepatan-kecepatan yang dimiliki oleh pemain depan Manchester United bisa tampil maksimal dan membuat pertahanan Everton sangat-sangat keteteran. Dimainkan di posisi pivot dengan formasi 4-2-3-1 maupun 4-1-4-1. Di pertandingan lain ketika menghadapi Real Betis ya, Bruno Fernandes ini contoh, dan banyak juga di pertandingan lain Manchester United memasang atau Erik ten Hag memasang Bruno Fernandes di posisi nomor 10. Di mana dia juga bisa bermain dengan baik, kontribusinya pun juga banyak ya, baik itu secara langsung gol maupun assist, ataupun juga ya memberikan ruang-ruangan kosong bagi para pemain Manchester United ya kan, dengan umpan-umpannya yang baik, pergerakannya juga sangat cair, ada di mana-mana. Ini menurut gue kontribusi juga yang sangat besar dari Bruno Fernandes. Jadi dia bisa bermain sekali lagi di posisi pivot, dia dimainkan juga di posisi nomor 10 dan di posisi kanan. Ketika Manchester United ini contoh ketika menghadapi West Ham, Manchester United bermain dengan 4-3-3, Bruno Fernandes dimainkan di sisi sebelah kanan, gelandang sebelah kanan, dan dia pun juga bisa berperforma dengan baik. Jadi ataupun juga di formasi 4-2-3-1. Ini contoh ketika menghadapi Barcelona, dimainkan di sayap kanan. Dia pun juga bisa bermain di sana dengan permainan yang cukup oke juga, sehingga luar biasa sekali lagi bagaimana kontribusinya dia, atribut-atribut dia baik itu secara ofensif maupun juga secara defensif, lalu juga bagaimana dia bisa dimainkan di banyak posisi sehingga dia bisa sangat diandalkan oleh Erik ten Hag di banyak pertandingan. Dan ini juga ditambahkan bagaimana situasi fisik dari Bruno Fernandes yang sangat siap, sehingga dengan jumlah pertandingan yang sangat tinggi dia tetap bisa ini secara rata-rata berkontribusi dengan bagus, berpenampilan dengan bagus, mainnya pun juga dengan bagus. Luar biasa.
disinggung juga tadi sisi leadership, gue sih berpikir kalau seandainya Harry Maguire betul jadi cabut dari Manchester United musim depan, jelas undisputable menurut gue, tanpa debat, kapten selanjutnya dari Manchester United adalah seorang Bruno Fernandes. Karena dari sisi kualitas, dia ada. Kontribusinya sekali lagi banyak, tadi sudah gue sebutkan berulang kali ya. Ketersediaannya, kondisi fisik yang siap, fleksibilitas, dia bisa banyak bermain di posisi yang banyak juga. Sehingga kalau dia ditunjuk jadi kapten, dan ini sudah pernah gue bahas dengan segala respect gue kepada kapten Manchester United saat ini adalah Harry Maguire, tapi gue melihat sosok kapten yang paling tepat di Manchester United saat ini ya Bruno Fernandes sih. Karena dari sisi kuantitas dan kualitas secara general, apapun itu kualitas dan juga kuantitas, dia sangat-sangat baik dan sangat-sangat layak ya untuk berada di posisi tersebut. Dan ya semoga musim depan Manchester United bisa mendapat pemain yang bisa lebih memacu Bruno Fernandes sehingga tampil lebih tinggi lagi di kapasitas tertingginya lagi. Salah satunya adalah penyerang yang lebih mumpuni di sektor depan dan juga gelandang ya. Karena gue tetap melihat Bruno Fernandes walaupun bisa bermain di banyak posisi, gue tetap melihat posisi terbaik Bruno Fernandes itu ada di posisi nomor 10 dengan free roll. Artinya dia bisa bebas bergerak kemanapun. Itu kalau menurut gue ringan amatiran. Bagaimana menurut Sobat Football United? Artikel tadi, Bruno Fernandes yang fleksibel dan juga memberikan solusi baru bagi Manchester United. Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.